pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat 24 November 2023, bertempat di Aula Matua Kantor Bupati Tapanuli Utara. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Semua itu oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan acara sosialisasi peraturan Bupati tentang pengembangan kompetensi SDM di Kabupaten Tapanuli Utara. Biarlah kiranya Tuhan acara ini boleh berjalan dengan baik dan Tuhan membukakan hati dan pikiran kami agar acara ini boleh bermanfaat dan menambah. Laporan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada acara sosialisasi peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor 32 tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 serta bimbingan teknis. Peserta sosialisasi ini adalah para Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta perwakilan jabatan fungsional penyederhanaan dari perangkat daerah se-Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 84 orang. Keempat, narasumber. Adapun narasumber yang menyampaikan materi pada sosialisasi ini adalah BKPSDM, Inspektorat, Bagian Hukum, dan juga staf ahli. Bapak Sekretaris Daerah yang kami hormati, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara sosialisasi ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Horas, merdeka! 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 Terima kasih. Bisa merasakan efek daripada reformasi birokrasi tersebut. Dan harus masuk merasakan secara khusus ASN terkait dengan reformasi birokrasi. Di antaranya tentu adalah terkait dengan keberadaan daripada ASN tersebut. Berbagai regulasi, berbagai ketentuan diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kinerja daripada ASN ini. Undang-undang terkait dengan ASN terbaru itu nomor 20 tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya. Silakan dibaca. Bahwa dinamika perkembangan pemerintahan ini harus diikuti oleh kompetensi daripada ASN. Tanpa kompetensi Bapak Ibu ataupun ASN
ya tentu tidak bisa bersaing. Jangankan dengan daerah lain, dengan sesama yang ada di daerah kita ini juga tentu tidak akan bisa bersaing. Yang tentu hasilnya adalah pelayanan kita tidak bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang ingin kami sampaikan kepada kita semua di sini, secara khusus Bapak Ibu peserta. Di peraturan Bupati yang baru terbit ini, yaitu nomor 32 tahun 2003, itu sudah diakomodir bagaimana kita Kabupaten Tapanuli Utara ini nanti mengembangkan SDM daripada ASN. Tentu berbagai hal perlu dibangun. Dengan adanya Pergub ini dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua stakeholder dan Holland BPSDM yang terlibat di sana. Instansi Bapak Ibu di mana berada itu juga harus bertanggung jawab. Karena apa? Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita kepada kita semua terkait dengan substansi daripada Pergub ini. Sebagai contoh di ruang lingkup pelatihan, itu banyak hal nanti yang harus kita pertimbangkan dan kita pikirkan dan kita rencanakan, termasuk pendanaan ataupun anggaran. BPSDM mungkin hanya mengkoordinir, tetapi perangkat daerah ataupun dinas ataupun badan itu harus mempersiapkan, termasuk peta kebutuhan daripada ASN sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dinas tersebut. Kalau supir atau driver, contoh kecil, itu dibutuhkan hanya satu di satu instansi. Tentu harus dipersiapkan satu orang yang berkompeten untuk menjadi driver. Itu contoh. Lain lagi yang masih banyak lagi. Secara teknis cukup banyak, termasuk analis. Jadi semua ini nanti harus didesain sedemikian rupa yang nantinya setiap ASN termasuk PNS termasuk P3K, ya Pak Bania, harus mengalami dan mendapat pelatihan agar dia kompeten. Selama ini mungkin tidak hanya di daerah kita, di daerah lain juga seperti itu. Terkait dengan kompetensi ini, pelatihan teknis itu jarang. Karena apa? Ini terkait dengan anggaran. Ujung-ujungnya nanti terkait dengan anggaran. Tetapi sebelum ke situ, kita harus mendesainnya. Nanti mungkin Pak BPSDM harus ada tim terbaru terkait dengan peningkatan kompetensi daripada ASN di Kabupaten Tapanuli Utara. Turunan daripada Pergub ini. Itu nanti menjadi aktualisasinya. Kalau Pergub ini mungkin masih secara general. Tetapi secara teknis nanti itu harus kita atur di SK Bupati, tentu yang melibatkan instansi terkait, stakeholder yang terkait. Jadi itu mungkin gambaran sedikit ya terkait dengan Pergub ini. Tentu perlu nanti kita sama-sama mengetahui, ada masukan dan saran dari Bapak Ibu silakan disampaikan, tetapi ini harus disampaikan dulu, harus disosialisasikan dulu kepada kita apa sih substansi daripada Pergub ini. Silakan Bapak Ibu mengikutinya dengan seksama, dengan tertib, ya. Sutumarona mula sebelum ditutup ya. Nah, sebelum ditutup. Di sini Pak Inspektur. Nanti diawasi kita, ya. Jadi harapan kita dengan sosialisasi ini nanti kita sudah sama-sama memahami
arah ke depan apa yang mau kita kerjakan dengan kompetensi SDM kita di Kabupaten Tapanuli Utara ini. Terima kasih kehadiran para narasumber. Kami juga berharap nanti silakan disampaikan secara detail dan secara jelas kepada para peserta. Tentu ada nanti masukan dari para peserta, itu merupakan catatan bagi kita untuk kita tindak-lanjuti. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Berhubung saya juga harus ada acara, mohon izin nanti Bapak Ibu sekalian kalau saya pamit setelah acara ini kita buka. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sosialisasi Peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor 32 tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi teknis SDM ASN di Kabupaten Tapanuli Utara secara resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oras merdeka. Semangat sore. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Terima kasih. Dan difasilitasi oleh bagian hukum, dieksaminasi, fasilitasi juga ke provinsi setuju, dan lahirlah Peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor 32 tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia aparatur sipil negara. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, IP ASN kita Bapak Ibu sangat rendah. Taruh bagus macam mana deh. Semua semangatin untuk sangat rendah, karena kita juga harus bersemangat untuk meningkatkan itu. Sangat rendah dari 33 kabupaten kota. Ya, kalau nggak salah hanya 10 kabupaten kota yang nilainya IPSN-nya baik. Tabut masuk di kategori sangat rendah untuk penilaian tahun 2022. IPSN itu adalah indeks profesionalitas aparatur sipil negara. Sehingga kita harus bersemangat, harus bercita-cita untuk meningkatkan itu. Mudah-mudahan dengan berbagai pelatihan yang kita lakukan, apakah itu melalui klasikal, apakah itu melalui daring ataupun online, itu juga termasuk bagian untuk meningkatkan IP ASN Kabupaten Tapanuli Utara. IP ASN tahun 2023 akan dinilai di tahun atau akan diumumkan di tahun 2024. Sehingga kita harus pastikan 2024 nilai 2023 IPSN-nya harus minimal nilai baik. Seperti itu semangat kita Bapak Ibu. Ya, itu yang kedua alasannya. Yang ketiga, di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan juga di Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 diamanatkan bahwa ASN, PNS wajib memiliki atau mengikuti kompetensi ataupun pelatihan 20 jam pelajaran per tahun minimal minimal. Di peraturan LAN P3K maksimal 24 jam pelajaran. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Juga disebutkan bahwa ASN wajib mengikuti pelatihan minimal 20 jam pelajaran. Ada apa lagi? Ada pengadministrasi, ada ini lagi analis kebijakan. Kalau di sekretaris analis kebijakan ada analis hukum. Nah seperti itu. Sehingga kami dibantu oleh bagian hukum untuk menyusun ini
Perhubin dan juga bagian organisasi, mereka sangat bekerja keras. Kami mengucapkan terima kasih ke bagian hukum sampai ini bisa. Ini kemarin saya tidak yakin kalau ini selesai. Rupanya Pak Willy dan juga Ibu Berry dan Pak Pandu bisa menyelesaikan. Terima kasih ya Pak ya, itu bagian hukum bisa sampai selesai. Kalau nggak bisa selesai dia, berarti tahun depan kita harus sosialisasi lagi. Nah, kalau bisa sekarang sosialisasi, tahun depan tidak tinggal implementasi. Dan kami harapkan juga kalau ada dari BKAD ya dan juga Bapeda, ini menjadi perencanaan kita dan juga anggarannya ya mohon untuk mohon izin juga untuk Pak Inspektur Pak, supaya anggaran ini untuk kompetensi teknis ini juga dianggarkan seperti itu. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, dengan banyaknya jabatan fungsional ini untuk mengikuti kompetensi teknis ini, itu memang anggarannya cukup lumayan ya, cukup lumayan tinggi sebenarnya. Dan mengikuti kompetensi teknis ini, Bapak Ibu, bukan hanya yang fungsional, ya, bukan hanya yang fungsional, yang untuk 20 JP itu, ya, yang amanat undang-undang itu, amanat peraturan pemerintah, bukan hanya untuk yang fungsional ya, yang struktural juga bisa mengikuti untuk memenuhi itu. Kaitannya apa? Kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat, sudah mengikuti pelatihan kompetensi teknis, Bapak Ibu kan bisa mengupload sendiri, ya kan? Kaitannya apa tahun depan? Kaitannya adalah Bapak Ibu kalau adalah hubungannya ke BKPSDM untuk layanan kepegawaian, urusan kepegawaian, maka kami akan lihat kinerjanya bagaimana, terus udah memenuhi enggak minimal 20 JP itu. Misalnya mengurus berkala, mengurus naik pangkat golongan, ya, dan lain-lain. Kami lihat ini sudah memenuhi aturan enggak ya, sudah sesuai enggak, udah ada enggak 20 JP. Kalau belum, mungkin nanti kepala PD-nya dulu diperingati dulu, kan seperti surat bukan langsung dihukum ya Bapak Ibu ya, tapi dibuat dulu pendekatan-pendekatan, ya. Terus disurati kepala perangkat daerahnya, ini kenapa seperti ini, atau jangan-jangan sudah memiliki sertifikat tapi malas untuk mengupload, kan seperti itu. Patah tongkat dari besi, salah ini penutupan. Saya ulang. Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC saya persilakan. Jadi itu sekedar pantun pengantar supaya kita tidak terlalu serius. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan mengenai perlunya pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia aparatur sipil negara. Mengapa ini perlu dibuat? Mengapa ini perlu diterbitkan? Karena memang mungkin di antara kita termasuk eselon 3, 2 atau 4 ada mungkin merasa dalam penetapan atau pengangkatan pelantikan pejabat itu merasa kurang adil atau kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Demikian juga dalam mutasi, apakah itu demosi atau promosi. Jadi ini sangat penting. Jadi nanti dengan terbitnya peraturan bupati ini, masing-masing setiap ASN itu diharuskan supaya mengembangkan diri masing-masing sehingga dia mempunyai kompetensi yang mumpuni untuk menduduki jabatan itu. Kalau kami perhatikan selama ini, waktu saya sendiri sebagai kepala BKD, di
di antara kita banyak yang pesimis. Banyak di antara kita yang sudah pesimis, tidak mau lagi atau tidak berkeinginan untuk katakanlah mengikuti diklat. Apakah itu kalau dulu diklat PIM 432, sekarang diklat PKA, PKP, dan PKN. Saya masih ingat waktu kami melaksanakan pelatihan diklat PIM 3, kelas yang kita buka itu berkisar 40 orang, tapi yang mendaftar hanya sekitar 20 sekian. Kalau kami perhatikan, ini tadi yang saya sampaikan, kita sudah merasa pesimis. Kalau pada masa kami dulu, jangankan pelatihan, seleksi untuk mengikuti pelatihan itu kami dulu sangat antusias. Kami berlomba-lomba, bahkan bagaimana caranya mendekati para panitia supaya kita diikutkan, supaya kita lulus. Jadi berbeda dengan yang saya sampaikan. Gawe huili kami mah eselon 4 marang eselon 7 waktu asa mengikuti pelatihan ini. Baik kok kamu mah. Berarti kan ada degradasi, ada penurunan keinginan. Saya kurang tahu mengapa seperti itu. Tapi melalui sosialisasi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau Anda itu mau maju, apapun pelatihannya tetaplah ikuti. Mului sampai pakai PI, tahu istilahnya, istilah dulu ya. Apapun kita laksanakan supaya kita diikutkan dalam pelatihan itu. Karena mungkin tidak penting untuk saat ini, tapi ke depan nanti semua harus bersama. Apalagi dengan sudah terbitnya Perbup ini, saya pikir ya ini juga menjadi PR dari BKPSDM untuk melaksanakan ini. Unang tawayan nonon, abi gitu, seperti ya kan. Jadi memang kita akui apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan ini kita hadapi. Memang alokasi biaya atau dana di APBD di Kabupaten Tapal Utara sangat minim untuk pelatihan ini. Ini bisa saya bandingkan waktu kami mengikuti PKN tingkat 2 dari Tapal Utara, 2 orang termasuk dari rumah sakit, ibu biaya dari BLUD, tapi dari Simalungun memberangkatkan 10 orang. Coba kita bayangkan, 2 orang dibanding 10 orang. Itulah memang keinginan orang itu, bagaimana supaya meningkatkan kompetensi dari setiap para pejabatnya. Sudah disebutkan Pak Kaban tadi, untuk pelatihan ASN itu minimal 20 jam. Minimal 20 jam pelajaran. Kalau kita lihat ini di Pemkap kita, saya pikir belum memenuhi pegawainya, masih jauh lah. Masih 1.500-an dari sekian, dari 4.000-an ASN yang ada di Kabupaten Tapal Utara. Dan ini juga mungkin bisa terbantu dari online gitu ya, dari online, Jadi kalau di kami di sekitar daerah Kabupaten Tapal Utara
ini kami diwajibkan harus mengikuti diklat 120 jam per orang per tahun. Coba kita bayangkan, kalau dari segi umum dia kan 20, kami 120. Mudah-mudahan ini hampir tercapai. Memang untuk mencapai ini harus butuh biaya miliaran, tapi minimal dia 80 sampai 100, dan memang ada beberapa orang memenuhi 120 jam. Tapi itulah, kita butuh pengembangan kompetensi ini supaya kita dapat bekerja secara maksimal. Karena kalau kita tidak melaksanakan ini, mungkin kita akan jauh ketinggalan dari yang kita layani. Artinya apa? Masyarakat mungkin sudah tambah pandai, sudah cerdas pada saat sekarang. Kalau kita tidak mengimbangi ini, berarti ya kita akan tertinggal, kita akan tergilas, kita tidak mampu menghadapi orang itu yang sudah banyak permintaan, tantangan, ataupun termasuk tuntutan. Apalagi pada masa-masa saat ini, IT sudah maju, gadget juga sudah lebih canggih dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mampu menghadapi ini, kalau kita tidak mampu menangani ini, ya kita akan malu. Jangan nanti ada masyarakat yang komplain kita tidak mampu untuk menjawab, kita disurati tidak mampu menjawab surat itu, dan lain sebagainya. Kita akan malu sendiri. Demikian juga bagaimana supaya kita mempunyai disiplin yang tinggi, bagaimana kita menghadapi tantangan dalam tugas ini. Jadi kami juga melalui staf ahli ini bisa memberikan apa istilahnya, saran kepada TPAD bagaimana supaya memaksimalkan anggaran ini, sehingga kalau sekarang 1.500 orang yang sudah memenuhi syarat 20 JB itu, mungkin ya katakanlah dulu 50% atau 75%, kalaupun tidak bisa sampai 100%. Apalagi kalau sudah dinolkan, ya kan berarti sudah nggak pas lagi. Karena mereka juga nanti bisa terpanjang kalau melihat dari apanya, profesionalismenya. Yang kedua yang perlu kami tekankan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau bisa operator dibuka di pasal 7. Jenis pelatihan teknis. Jenis pelatihan teknis meliputi A. 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, B. 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, C. 8 urusan pilihan, dan D. 6 penunjang urusan pemerintahan. Walaupun di sini ada kata-kata wajib atau penunjang, bukan berarti artinya yang keempat ini, urusan pemerintahan ini tidak ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas, ya semuanya prioritas. Jadi karena kita bisa dijabarkan nanti di ayat 2, ayat 3, ayat 4-nya boleh ditampilkan. Yang ayat 2 yang urusan pemerintahan pelayanan dasar itu yang wajib pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Artinya di sini urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar memang itu wajib kita penuhi. Tadi dari katakan Pak Inspektur, bagaimana caranya ke depan Kepala Umum ya, terus Pak Umum nanti sudah membuat jadwal apa kira-kira yang mau diikuti, tapi semuanya sebenarnya tergantung keuangan kita ya. Kalau keuangan ada, dan ini mungkin dari keuangan sudah harus mengerti juga lah seluruhnya ini. Ada dari siap. Terima kasih kepada semua narasumber kita. Sebelum kita sampai ke sesi tanya jawab, kami himbau kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi agar memastikan telah mengisi daftar hadir secara manual dan juga elektronik, karena data yang Bapak Ibu isi nanti akan dipergunakan untuk membuat e-sertifikat untuk kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih. Misalnya, kalau jabatan analis kebijakan mungkin ke Mendagri, kalau untuk perizinan ke BKPM. Jadi, tapi yang pertama kita jangan lupa, yang pertama kita harus buat formasi dulu. Kita buat dulu formasi, kita buat dulu rumahnya, baru kita isi pejabatnya. Jadi tidak susah sebenarnya. Apabila kita sudah isi yang jabatan fungsional, berarti kita sudah murni fungsional. Berarti kalau untuk muda sudah 990, hampir 1 juta. Mungkin seperti itu. Dan juga mungkin karena aplikasinya ini ya error kan itu, tetapi yang lebih ahlinya menangani itu ya datanya ya, biar pasti kan. Yang menangani IPSN, Ibu Rotagama, boleh mungkin dijawab. Mana Ibu Rotagama? IPSN-nya tetap di posisi nilai yang lama, tidak berubah dengan masuknya sertifikat yang baru di-upload. Cek nilainya pada hari begitu di entry. Beberapa minggu kemudian juga tetap seperti itu. Ini kejadiannya 2020. Tahun lalu. Kurang lebih tadi Pak Kabar sudah menjelaskan beberapa hal yang bisa kemungkinan terjadi. Itu bisa saja sama aplikasi atau belum lengkapnya data yang di entry. Kalau saran dari saya sih, yang seperti itu langsung datang ke BKPSDM. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan Pak. Oke Bu, langsung datang ya ke BKPSDM kalau sudah semua prosedur itu dipenuhi Pak. Tapi kita harus buka ya, dengan data nanti mereka nggak buka. Nggak ada pula kita, tapi jangan video atau Sabtu lagi, Senin sampai. Kayaknya kalau puas sama kan nanti sanksi ini nggak usah sanksi Pak ya. Nanti kita buatlah pendekatan ilegal nanti Pak ya. Dan nanti langsung kami ke Bapak Ibu, nanti tahun depan karena belum ada 20, memang bisa kami cek 20 JP, udah ada nggak dari situ? Atau paling tidak karena tahun depan ya 2023 kita akan lihat kan gitu. Ya kan, tapi pasti kami akan membantu dan tidak akan merugikan ASN kita. Seperti itu pendapat kami ya Pak ya. Pasti tidak akan merugikan ASN kita. Apa dirugikannya kan? Kalau bisa diuntungkan dari bantu kan seperti itu. Asal sudi mananya rasanya kita sehatkan itu. Kan itu. Ibu kami pengembangan ini sudah bersurat, bahkan surat itu ada yang sudah sampai, ada yang sudah hilang, ada terus sampai 3 kali 1 tahun, supaya OBD-nya membalas membuat kebutuhan apa, diklat yang seperti apa yang dibutuhkan di OBD itu. Itu satu. Yang kedua, apakah setiap yang kita usul itu akan terrealisasi? Ya, akan terrealisasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Untuk memenuhi yang 20 JP tadi bukan hanya tanggung jawab BKPSDM. Bapak Ibu juga bisa mencari. Kalau nggak bisa tatap muka ya daring. Karena tidak semua memang penyelenggara itu daring. Tidak semua. Ada dia yang harus tatap muka. Ada yang kredit, ya campuran, ya daring dan tatap muka. Ya digalin mana?
Kalau di pangkat 0 masih ada nilai 1 kan, ini dikali 0. Oke lah, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang lebih prioritas lagi. Sehingga kami melihat kenapa kami ini sampai kita berjuang dengan bagian hukum organisasi dengan para staf ahli yang lebih terkait lah membagi ini supaya ada yang hukumnya. Ini demi kita yang sebenarnya, dengan advokasi kita. Kalau sudah seperti ini tidak dilaksanakan, ya jawabannya begini hukum aja, yang jawab ya. Kalau sudah ada hukum jangan Pak, ini nanti harus disekusi kan, harus disekusi suasana. Ya jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah dengan advokasi kita, untuk kita juga ya, bukan untuk saya, bukan hanya untuk saya, untuk kita ini semua, untuk ASN Takut ini. Ya Pak, jadi boleh di sertifikatnya ditandatangani, ya Pak Sidak sah resmi bisa, ya. Jadi kita ini kan kebanyakan kita buat kegiatan, ada juga anggarannya, tapi nggak ada sertifikatnya kan gitu. Terus kita ikuti di diklat online, ya kan kita ikuti di diklat online, kita lupa ngisi absensi, terus email kita. Bu, kepada Ibu Sami tadi katanya kita harus dibuat dulu rumahnya, kemudian untuk kebutuhan jenjang jabatan penata fungsional KKB. Jadi saya Bu sudah seharusnya naik pangkat karena saya dari struktural ke fungsional sudah 4 tahun. Jadi kalau menunggu itu Bu, saya sudah terlambat untuk kenaikan pangkat. Karena seharusnya saya sudah harus naik pangkat, saya sudah harus mengusul 1 Januari 2024. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada struktural perlu juga angka kredit untuk kenaikan pangkat? Dan kedua, ada rekan teman-teman kami yang punya sertifikat seperti ada PPNS dan juga di dalam dinas kami di dalam. Jadi seperti ini Bu, memang ini yang pertama sebenarnya ini tugasnya Kasubag umumnya OPD sebenarnya ini. Jadi kita yang Kasubag umum harus sering-sering berkoordinasi dengan Kasubag umum ikut Bu, kami. Nah, jadi seperti itu ya Bu. Ini tugas dari Kasubag umum kita. Ini harus tetap berkoordinasi dengan instansi pembina. Misalnya kayak perawat yang menilai ini berarti aku atasan buat Kabak Umum begitu Bang? Tetap atasan langsung. Dia di mana dia? Di bawah siapa? Siapa atasan langsungnya? Kabak Umum. Ya, Kabak Umum lah. Dia atasan langsung.